Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Nyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mitra Pas, untuk Anda di pagi hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan semangat menyambut tahun baru Hijriah ya. Untuk yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebentar lagi Mitra Pas kita sudah masuk di tahun baru Hijriah ya. Kalau biasanya kita euforia di tahun baru Masehi, banyak sekali agenda, tetapi kita sering lupa untuk menyambut juga merayakan di tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam kita biasa ini ya. Nah, ini seperti apa ini untuk menyambut tahun baru Hijriah ini? Monggo Bu Nyai. Ya, terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pendengar setia Pas FM Pati serta khususnya Mbak Amel yang selalu setia menemani ruang muslimah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghirup udara segar, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga yang hari ini saya tidak merencanakan untuk hadir di sini, tapi Allah mentakdirkan saya hadir di sini. Jadi tak ada akar rotan pun jadi, Mbak Amel. Mestinya yang diarep-arep oleh pendengar mestinya wah nih nanti yang ngisi Neng Yana ini ya kan. Bagus gitu kan. Tapi tadi malam punya Yana memberikan informasi kepada saya, mengutus bahwa saya untuk mengganti beliau karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, selalu memberikan rahmat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Pendengar setia Pas FM yang kami hormati, sebenarnya saya ketika diutus punya Yana ini mau tak isi apa ya, kok mendadak begini ya. Kemudian saya lihat kalender kok sudah tanggal 24 nih, kalau nggak salah 24 Dzulhijjah, sehingga sebentar lagi kita akan masuki tahun baru Hijriah atau 1 Muharram. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan bagaimana sebagai insan yang beriman, sebagai orang muslim utamanya, menyambut tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan muncul, mungkin 1 minggu lebih sedikit terus sekitar 1 minggu ya Mbak Amelia, sekitar 1 minggu. Sebenarnya ada kebiasaan ya, yang ada di sekitar kita ketika menyambut tahun baru itu, tadi Mbak Amel singgung ada euforia ya, bahkan ada kecenderungan berfoya-foya, ada kecenderungan mencari kebahagiaan yang sifatnya sesaat, seakan tahun baru itu merupakan kesuksesan besar, sehingga harus dirayakan, yang terkadang berlebihan atau mohon maaf terkadang juga dicampur-campur dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya esensi? Sebenarnya sih tidak cuma bagaimana kita mensikapi tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, tapi yang lebih esensial adalah bagaimana pergantian waktu itu begitu cepat. Yang itu artinya ketika berganti tahun berarti usia kita bertambah atau berkurang, Mbak? Nah ini semestinya berkurang ya kan? Berkurang, jatah usia kita menjadi berkurang. Ini diakui atau tidak, disadari atau tidak, dengan adanya tahun baru ya, mestinya menjadikan kita berpikir lebih. Kalau boleh saya berpendapat, mungkin tahun baru itu justru bukan kebahagiaan tapi kesedihan. Kok kesempatan saya untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan amal-amal soleh kok semakin hari semakin berkurang, sehingga menjadi ironis sekali ketika tahun baru itu dirayakan dengan yang berbau kemaksiatan apalagi. Apalagi dengan tahun baru Hijriah yang mana ini adalah tahun barunya bagi umat Islam khususnya. Ada yang perlu kita pikirkan, kita renungkan,
bahwa di dalam ayat Al-Quran misalnya ada semacam warning atau peringatan atau apa ya, mengingatkan kepada kita mestinya bagaimana kita mensikapi waktu yang dari detik menjadi menit menjadi jam-jam menjadi hari dan akhirnya berganti tahun. Bagaimana mestinya sebagai manusia makhluk Allah ini mensikapinya. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 diterangkan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu ya bisa hari esok dalam arti seesok, besok tahun besok ya. Atau hari esok itu adalah hari ketika nanti kita di akhirat. Apa yang sudah kita perbuat untuk persiapan hari di akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini memaksa kita untuk mau berpikir bahwa di hari-hari yang kita jalani sampai tahunnya berganti ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan banyak hal atau tidak melakukan apa-apa, bahkan sama sekali tidak melakukan apa-apa yang sifatnya untuk persiapan hari esok? Apakah selama ini kita hanya mengejar kebahagiaan sesaat, hanya mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, atau kita sudah cukup bijaksana mengisi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan yang soleh yang nanti bisa kita nikmati ketika kita sudah bangun setelah mati. Itu mungkin esensi yang perlu menjadi dasar pokok pemikiran adanya pergantian tahun yang oleh kita semua, utamanya umat Islam, utamanya generasi muda ya, juga ibu-ibu yang punya anak-anak muda, monggo ini ditanamkan bahwa tahun baru itu adalah tahun di mana kita untuk sejenak merenung, sejenak berpikir bahwa waktu akan terus berkurang, bahwa jatah kita ini expirednya kapan kita juga tidak tahu. Sehingga dengan demikian maka pasti orang yang sudah mendasari pikirannya dengan seperti itu akan melakukan hal-hal yang lebih berhati-hati, akan mempersiapkannya dengan lebih baik, dengan lebih rapi. Begitu Mbak Amelia. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Jadi tahun baru itu tidak untuk berfoya-foya, tidak untuk kita euforia, namun ajang untuk kita introspeksi diri seperti itu bunyinya Inje. Nah, Mitra Pas, menarik sekali untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati, masih di Ruang Muslim kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubaligho. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai semangat menyambut tahun baru Hijriah. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, kita lanjutkan lagi bunyinya seperti apa seharusnya kita dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Monggo. Oke, terima kasih waktunya. Pendengar setia, bahwa setelah kita tadi diingatkan oleh Al-Quran bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi apa sih yang sudah kita persiapkan untuk hari nanti, untuk hari esok nanti ya. Setelah itu kan kita kemudian muhasabah diri bahwa setahun yang kemarin itu saya sudah ngapain sih, seberapa sih dosa-dosa yang sudah saya tumpuk, dan seberapa banyak amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Tentunya kita akan menemukan bahwa ternyata kalau kita mau jujur nih, ternyata dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang di tahun kemarin kita lakukan mestinya kan banyak sekali.
bahkan kalau ditakar nggak cukup takarannya, kalau dihitung nggak cukup angkanya mungkin ya. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk menyambut tahun depan yang lebih baik, untuk mempersiapkan masa depan di akhirat yang lebih baik. Tidak ada pilihan lain kecuali kita memulainya dengan cara bertaubat. Itu adalah kunci pertama akan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Bahwa bertaubat itu adalah satu stase yang awal di mana orang akan meningkatkan kualitas dirinya untuk menyambut waktu yang akan datang menjadi lebih baik. Tanpa adanya stase taubat yang dilewati, enggak mungkin seseorang akan merasa ada salah dalam dirinya. Enggak mungkin dia akan merasa ada perlu yang diperbaiki dalam dirinya. Sehingga nanti yang terjadi tahun depan pun kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, atau bahkan lebih parah dari tahun kemarin. Kalau sudah demikian, maka tentu kita akan masuk dalam golongan orang yang rugi. Karena dalam hadis Nabi yang lain diterangkan bahwa orang yang hari ini sama aja dengan tahun kemarin itu sudah rugi. Apalagi hari ini jauh lebih jelek dari kemarin. Nah, yang baik yang bagaimana? Tentunya tahun depan 1448 ya. Yang depan 8 ya atau 7 ya. Kita harus secara nilai kualitas diri kita, kualitas amal baik kita tentunya harus lebih baik kalau kita tidak mau digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Untuk mencapai itu, maka stase pertama yang harus kita lewati bersama adalah menyadari bahwa kita ini punya banyak kesalahan. Menyadari bahwa kita banyak kekurangan, menyadari bahwa dalam ibadah, dalam bersosial kita masih banyak hal yang kurang, sehingga perlu kita stop kekurangan-kekurangan itu dengan cara taubat. Taubat itu kan merasa menyesal atas apa kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, dan ini selalu dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang perintah-perintah taubat. Mengingat memang manusia itu ya tempatnya salah, ya tempatnya lupa, maka menjadi hal yang tidak bisa seseorang untuk melakukan satu pertaubatan, apalagi kalau menginginkan tahun depan itu lebih baik daripada tahun ini ya. Misalnya ada beberapa ayat, diantaranya ada dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyakaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa di dalam ayat ini Allah untuk memerintahkan kita semua untuk bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Taubat yang semurni-murninya. Taubat yang benar-benar kapok dan tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir bawahnya sungai-sungai ila akhirih tadi. Jadi taubat ini adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Mestinya sih kita bisa mengatakan bahwa taubat ada ngenteni tahun baru ya. Tapi ini momen tahun baru ini adalah momen di mana kita harus bermuhasabah diri, harus menilai diri sendiri. Sehingga momen ini kita ambil positifnya ya, kita semangat menyambutnya dengan merencanakan menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengawali dengan pertaubatan, sehingga nanti langkah-langkah orang yang setelah taubat tentunya akan lebih baik daripada dia tidak pernah sama sekali mengakui akan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuatnya. Dan banyak lagi ayat lain, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai 18 itu juga menerangkan tentang perintah taubat. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Dalam Az-Zumar ayat 53 disampaikan oleh Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi dalam beberapa ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah itu maha baik, ya, maha baik sekali. Jadi di dalam ayat yang tadi Allah memerintahkan kita untuk taubat. Ya, nanti Allah akan menutupi kesalahanmu. Ya. Di ayat ini Allah memberikan ruang yang lebih luas kepada hambanya. Katakanlah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lah maha penyayang. Jadi sampai orang-orang yang melampaui batas pun, melampaui batas itu ya, katakanlah kalau bahasa agama dia fasik misalnya, itu kan sudah melampaui batas. Dia suka melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa menjadi hiburannya setiap hari. Tidak cuma hiburan, jadi dalam melakukan dosa-dosa itu dia menjadi sangat bangga. Ini kan sudah sangat melampaui batas. Sampai orang yang seperti itu pun Allah masih memberikan ruang dia untuk menjadi baik. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kepada semuanya kita diberikan ruang oleh Allah untuk menjadi lebih baik di tahun depan, untuk meraih kebahagiaan yang abadi dengan sisa-sisa waktu yang kita punya. Nah, jadi ini momen tahun baru Hijriah benar-benar mari kita gunakan dengan penuh rasa syukur. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan umur, kita masih diberikan oleh Allah dengan waktu, kita masih diberikan oleh Allah dengan kesehatan, sehingga kita masih butuh tuntunan lain bagaimana kita mengisi hari-hari kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Namun sudah ada yang masuk via telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Monggo, dengan siapa Bapak? Bapak Abdullah, Mbak. Pak Abdullah, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggian dari Ustaz. Tahun Hijriah itu bulan-bulan yang istimewa itu seringnya ada 4 ya. Dzulhijjah, Muharram, Sa'ban, Ramadan ya. Tapi yang sangat istimewa sekali itu sepertinya di Muharram itu. Karena kejadian-kejadian ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam turunnya dari surga ya sebelum Muharram. Pertemuannya ya sebelum Muharram. Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam ketika ada peristiwa anaknya Kan'an itu di sebelum Muharram. Semuanya serba sebelum Muharram. Tapi kenapa ya kalau versi orang Jawa ini kok malah dikategorikan untuk mengumbah keris atau jimat-jimat? Itu kayak mana ya, dari versi hukumnya itu bagaimana ya? Ya gitu aja Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah dengan pertanyaannya. Namun kita harus jeda dulu nanti untuk jawabannya setelah jeda ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai semangat menyambut tahun baru Hijriah. Untuk Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Pak Abdullah yang gabung terkait dengan bulan Muharram ini. Di tahun baru Islam, bulan Muharram itu istimewa karena banyak hal-hal baik terjadi di sana. Tetapi di bulan Jawa ini kok menjadi bulan yang tidak ada yang menikahkan putra-putrinya, tidak ada yang menikah di bulan Muharram atau bulan Suro kita sebutnya. Dan sepertinya ada pantangan-pantangan, banyak pantangan di bulan ini. Nah, ini seperti apa ini Bu Nyai? Monggo. Iya, terima kasih Mbak Amel. Ini memang kalau kita mempelajari nggih,
ajaran-ajaran orang Jawa ya ada yang senada selaras dengan syariat Islam, tapi juga ada yang tidak ada dasar hukumnya di dalam syariat Islam. Ada itu mungkin merupakan kultur, atau mungkin itu kalau di Jawa itu memang syarat dengan ajaran-ajaran Hindu dan Buddha yang itu sudah melekat di masyarakat Jawa jauh sebelum agama Islam datang di Jawa. Sehingga terkadang ya ada memang itu murni Hindu, ada yang terkadang dikolaborasikan dengan ajaran Islam sebagai satu cara oleh Wali Songo zaman itu supaya ajaran Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Sehingga seakan-akan ajaran Islam di Jawa itu mambu-mambu Hindu nggih. Ya. Memang itu satu strategi ya kalau kita belajar sejarah. Salah satu strategi dari Sunan Kalijaga utama yang membuat masyarakat Jawa mau memeluk Islam itu diantaranya juga dengan kepandaiannya bagaimana mengkolaborasikan antara ajaran Hindu waktu itu dengan ajaran Islam yang baru. Tapi tentunya kita sebagai orang Muslim harus benar-benar bisa membedakan mana toh yang itu sekedar kultur dan mana yang itu merupakan syariat Islam. Ini tolong untuk benar-benar dibedakan. Kalau kultur itu menjadi dipercayai, ini yang berbahaya. Semacam kalau tadi sebelum masuk ke pertanyaannya Pak Abdullah semacam tadi yang disampaikan Mbak Amel bahwa di bulan Syuro nggak ada orang yang boleh menikah, itu banyak pantangan. Bahkan tidak bulan Syuro Mbak, kemarin dalam 1 tahun itu orang mengatakan sebagai tahun Dudo. Tahun Dudo itu akan berakhir sampai kemudian bulan Suro. Kemudian bulan Suro masih belum boleh menikah lagi karena itu Suro, nggak boleh menikah ya kan. Nah, ini kan tidak ada sebenarnya dalam ajaran Islam kan tidak ada. Dan masih banyak lagi yang tidak merupakan ajaran Islam tapi terkadang ya bertentangan, terkadang dikolaborasikan, terkadang ya itu merupakan sekedar kultur saja. Kalau misalnya kita sebagai orang Muslim sih sebenarnya tidak boleh sih mewakili orang tok nikah selama bulan tahun Dudo. Ya kan? Walaupun itu tidak ada di syariat, tapi banyak orang-orang yang melarang misalnya orang-orang tua menjadi ragu ya, jadi tidak mayaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang kamu ragu. Sampai kemarin saya mau mantu juga tak undur sampai 1 tahun Mbak. Karena bukan kok saya ini percaya itu tahun Dudo, tapi minimal menghormati orang tua senior-senior kita yang ada ojo sik seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan keris-keris yang dikumbah atau dikembangi ketika bulan Asyura, padahal dari versi kita kan Asyura luar biasa mulianya dengan adanya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Asyura, tapi kenapa wong Jawa malah ngumbah keris kan, gitu ya. Kemungkinan guys, saya tidak bisa memastikan, kemungkinan juga dari orang-orang Jawa itu juga mengagungkan bulan Asyura dalam kaitannya dengan yang diceritakan oleh para ulama zaman itu, bahwa bulan Asyura itu memang agung, bulan Asyura itu memang mulia, sehingga mereka orang Jawa yang kental dengan kepercayaan terhadap keris pun akan dibersihkan ketika bulan Asyura. Bahkan ada yang sampai kungkum semalam suntuk di laut ya, itu namanya ya, itu juga di bulan 10 Asyura. Ya. Tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam, tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Tapi toh kalau mungkin para tokoh zaman dulu kok menempatkan Asyura, bisa jadi ya, itu juga sama-sama dalam arti menghormati bulan Asyura. Cuma dalam versi kita cara menghormatinya tidak seperti itu. Di sini ada tuntunannya. Ada tuntunannya bahwa misalnya Al-Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil mengutip perkataan dari Al-Qatadah radhiyallahu anhu wa al-amalu sholih a'dhamu ajran fi syahril hurum wa dzulmu fihinna a'dhamu minadz-dzulmi fiha siwahunna fi ma siwahunna. Jadi saking mulianya bulan Asyura itu, di bulan itu ketika seseorang melakukan kebaikan maka pahalanya akan lebih besar daripada bulan lainnya. Ketika dia sampai kebalikannya, ketika dia melakukan kemaksiatan
juga dosanya akan dilipat gandakan. Nah, dalam arti bulan Asyura kok dipakai seperti itu. Nek kebaikan dilipatkan, tapi nek kue macam-macam gitu. Melakukan dosa-dosa juga akan dilipatkan. Dan masih ada lagi anjuran Rasulullah bagaimana amalan-amalan yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Asyura. Bukan tidak ada, saya tidak menemukan dari guru saya maupun dari buku yang saya baca bahwa di bulan Asyura nanti ngumbah keris, karena di dalam Islam kayaknya nggak ada ya. Bahkan ada warning, ada peringatan keras nek sampai kita itu mempercayai suatu benda apapun baik keris, ake atau gunung atau pohon besar yang dia mempunyai kekuatan yang bisa, yang kita anggap seakan-akan itu kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, bisa kita mintai pertolongan, bisa kita mintai doa-doa, itu bahkan kategori musyrik. Di sini maka yang saya sampaikan tadi, jadi ada yang benar-benar harus kita tinggalkan karena itu berbahaya, ada yang mungkin bisa dikombinasikan karena sekedar kultur, tapi ada yang memang tidak pas untuk kita lakukan. Makatan Mbak. Oke, itu dia tadi Pak Abdullah. Jadi memang ya kita agama yang lebih duluan ada itu adalah Hindu Buddha ya, sebelum ada Islam masuk ke Indonesia. Iya, jadi memang dulu zaman-zaman Wali Songo juga menyebarkan agama Islam tidak langsung seperti itu. Kalau langsung mungkin akan ditolak oleh masyarakatnya. Iya, tetapi memang ada kolaborasi tadi dengan agama sebelumnya. Nah, ini sudah ada Ibu Nurul ya, ada di Pati yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Doa apa yang bisa kita baca ketika menyambut tahun baru Hijriah ini, Bu Nyai? Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Bu Nurul untuk pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan doa, mungkin juga amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram ini seperti apa, Bu Nyai? Iya. Kalau doa apa yang kita bisa panjatkan, semua doa baiklah tentunya. Ya, semua doa baik kita panjatkan untuk di bulan yang mulia ini. Insya Allah Allah ijabah. Ya, insya Allah Allah ijabah. Begitu. Dan amalan-amalan apa? Ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di bulan Muharram, karena tadi bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia dan ini sebagai momentum tahun baru kita untuk berangkat menjadi lebih baik. Tentunya ya kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas amal baik kita dengan dimulai dari bertaubat tadi, ya, ya. Kemudian kita seimbangkan, ya, tentunya untuk meningkatkan kualitas keimanan dengan taubat itu bukan diartikan sesuatu yang sempit bahwa orang yang sudah taubat kemudian menjadi sholatnya khusyuk, doanya terus, ngajinya terus, itu saja tidak. Tapi harus ada keseimbangan, ya, tidak butuh ritual saja, tapi juga harus sejalan dengan ibadah sosialnya. Nah, ini masyarakat Muslim harus sudah jangan berpikir terlalu salaf, artinya bahwa yang namanya taubat kemudian ibadah itu hanya melulu pada ibadah mahdhah saja. Tapi ternyata dalam ayat Al-Quran di Ali Imran ayat 112 itu diterangkan tentang keseimbangan. Artinya kita harus mensinergikan antara hablum minallah dan hablum minannas. Yang bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim duribat alaihimudz dzillatu ainama thaqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanatu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Jadi momen ini kita jadikan sebagai momen Muharram, momen tahun baru. Kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara memperbaiki diri dari sisi kita hubungannya dengan Allah, dengan sisi kita hubungannya dengan sesama manusia. Karena apa? Allah menerangkan mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah,
tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maka dari itu kepekaan sosial ini mesti kita bangun terus. Kita tidak boleh egois, hanya berpikir sementing aku wis sholat, sementing aku wis ngaji sedino 5 juz, sementing aku sholat malam. Itu belum cukup ternyata kita juga harus menjalin dengan tali persaudaraan dengan manusia. Sehingga dalam ayat lain dijelaskan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini loh, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, memberikan makanan yang disukai. Nah, ini mungkin agak menyentil kita nih. Yang disukai. Jadi kita memberikan itu yang kita sukai, bukan yang kita tidak sukai baru kita bagikan. Nah, saya mungkin yang kadang seperti itu. Panjenengan Mbak enggak. Sama aja. Jadi wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan ya waktu itu perang. Itu kita memberikannya makanan yang kita sukai. Artinya yang kita sukai tentunya yang baik-baik. Yang kita sukai tentunya yang enak. Jadi itu diantara keutamaan bulan Muharram ya, atau semangat menyambut tahun baru, diantaranya adalah kepedulian kita terhadap duafa kepada yatama. Biasanya ini banyak momen ada santunan. Ada 10 surah ya kan. Itu kan banyak santunan. Nah, itu memang ada syariatnya. Ya, monggo itu mangke sebagai jenengan yang punya pengaruh di keluarganya, yang punya pengaruh di lingkungannya, monggo kita gerakkan momen 10 Muharram dengan banyak menyantuni yatim. Itu nasnya jelas dan itu hadisnya sahih untuk itu, dan masih banyak lagi hadis tentang itu. Iya, nanti kita akan coba kembali mengulik hal tersebut. Untuk kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, di bulan Muharram ini banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita tahu ada biasanya di desa-desa atau di komunitas. Ini ada santunan anak yatim. Nah, seperti itu ternyata memang ini sudah ada dalil-dalilnya juga. Iya, Bu Nyai. Ini seperti apa ini Bu Nyai? Mestinya hari ini saya tidak membahas tentang Muharramnya ya, tapi menyambutnya, tapi oke lah kita bahas ke sana. Jadi karena kita membahasnya lebih awal, insya Allah nanti pendengar setiap SFM akan lebih siap nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya ibadah maupun sifatnya sosial. Karena kita belum Muharram sudah membahas Muharram. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam surat Al-Qur'an ayat wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan bersabda bahwa yang disampaikan oleh Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masaha ra'sa yatim lam yamsahu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina usbu'ihi as-sababah wal wusta. Jadi hadis ini menyampaikan bahwa barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik kepada yatim dan sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti 2 jari ini. 2 jari itu 2 jari tengah dan 2 jari telunjuk. Ini menunjukkan bahwa antara si penyantun anak yatim dan Nabi Muhammad jaraknya sangat dekat ketika nanti di surga. Tidak antara ibu jari dengan jari jentik, tidak. Ini kan jauh ya. Tapi antara jari telunjuk dengan jari tengah menunjukkan kedekatannya. Itu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad berikan motivasi yang luar biasa bahwa setiap yang menyantuni anak yatim dengan mengusap kepalanya,
Ini perlu dimaknai bahwa tidak cuma mengusap-usap kepala saja, nggih. Tentunya ya dengan cara menyantuni. Nanti kita menjadi salah persepsi. Nek tanggal 10 Suro nanti mengusap-usap kepala anak yatim tanpa ada santunan, nggih. Tentunya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah mengusap itu sebagai lambang kita mengasihi, kita benar-benar peduli. Ya, kepedulian kita ya dalam bentuk berikan bantuan kepada mereka. Bahkan dalam sebuah cerita riwayat disebutkan bahwa pada suatu saat ya, ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah, yang mana seorang laki-laki itu mengeluhkan tentang kekerasan hatinya. Ya. Rajulun yashku qaswata qalbi qala atuhibbu anna yalina qalbuka wa tudraku hajatuk irham al yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu fi tu'amik yalin qalbuk wa tudrik jahajak. Ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia mengakui bahwa hai Rasulullah, bagaimana saya ini kok keras hati saya, bagaimana caranya supaya hati saya ini tidak keras. Ya. Jadi ini mestinya orang baik. Jarang orang mengakui bahwa dirinya adalah orang yang keras hati. Qaswata qalbi. Ya, dia mengakui sendiri bahwa hatinya keras, tapi dia minta nasihat kepada Rasulullah. Piye carane ben atiku ora atos-atos ngaten. Pripun Kanjeng Nabi niki kok kula hati kula kok atos, keras, susah menerima nasihat, ya, tuh susah menerima kebenaran. Lalu Nabi berpesan, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Nah, ini biasanya ibu-ibu itu ada kalimat hajat terkabul boleh ndonga tenanan ya. Apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Maka jawabnya, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu. Ya. Kalau tadi dikatakan Kalau tadi dikatakan at-ta'am ala hubbi, ya, makanan yang kamu sukai. Kalau yang ini disampaikan makanan dari makananmu, artinya sama. Jangan kau pilihkan yang lebih jelek. Beri makanan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Nah, makanya ketika kita gerakkan pengajian-pengajian, komunitas-komunitas dengan santunan anak yatim, itu memang ada syariatnya, ada tuntunannya, ada ajarannya, dan yang lebih menarik lagi kenapa mereka begitu semangat, karena memang imbalannya luar biasa. Maka nanti jangan ada yang sampai kelewatan. Ini masih ada setengah bulan lebih, kita kumpulin koin-koin kita ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya egois memikirkan ibadah kita secara seorang diri, tapi kita juga memikirkan lingkungan kita, yang itu pun akan bernilai sebagai ibadah. Oke, nah ini sudah ada yang gabung lagi singkat karena memang waktu kita terbatas. Ini bunyinya mungkin juga tidak sesuai dengan tema, tetapi ini ada Pak Rohmat ada di Trangkil, bertanya apa yang dimaksud dengan zulumati ilan nur, minat zulumati ilan nur, seperti itu. Monggo bunyi. Dari kegelapan menuju pada cahaya yang terang. Itu konteksnya apa, Mbak ya? Iya, itu cuma ya mungkin di doa-doa itu kan ya. Iya. Jadi semoga kita dituntun dari kegelapan menuju jalan yang terang. Kegelapan itu ya bisa jadi kita dari situasi-situasi yang tidak dekat dengan Allah menjadi yang dekat dengan Allah. Dari kondisi-kondisi yang kita sering bergumul dengan dosa menjadi kita menjadi orang-orang yang bergumul dengan amalan-amalan yang sholih. Dari kita tidak pernah menerima nasihat, hati kita qaswatul qalb tadi, hati kita gelap, hati kita keras nih, menjadi orang-orang yang mudah menerima hidayah. Itu kan minadz zulumati ilan nur. Oke, terima kasih Pak Rohmat yang ada di Trangkil ya. Dan untuk mungkin kesimpulan Bunyi, karena waktu kita memang sudah sangat mepet. Monggo Bunyi. Terima kasih Mbak Amel atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang pasti yang ingin saya sampaikan untuk diri saya, untuk semuanya pendengar PAS FM yang sangat kita cintai,
sebenarnya saya ingin mengajak kepada panjenengan semua dan diri saya sendiri bahwa momen menjelang tahun baru mesti kita harus bermuhasabah diri, meneliti diri sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki di tahun yang akan datang. Karena apa? Karena kita tidak tahu expired umur kita sampai kapan. Oke, terima kasih Bunya untuk waktunya yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.